Dan juga jangan lupa ya mematuhi protokol kesehatan mulai dari 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa stay at home atau tetap di rumah aja. Oke, sebelumnya kenalin dulu, saya Ulfa Indonesia dari Pendidikan IPSA 2019. Dan saya di sini bersama rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Nabila Konza dari PIPSB 2019. Oh ya, kalau di sini tuh kita bakal sharing-sharing mengenai advokasi, dan tentunya pemateri kita ini atau pembicara kita ini keren banget nih Kak, dan menguasai banget mengenai advokasi. Dan juga dia tuh merupakan kepala departemen dari advokasi di BEM Prodi kita. langsung aja kali kita panggil ya. Boleh? Boleh Kak Dahlia. Kak Dahlia Prihatini. Jadi Ya. Kak Dahlia ini jabatannya sebagai Kepala Departemen Adsoma atau Advokasi Sosial Mahasiswa BEM Prodi PIPS tahun 2020-2021. Langsung ke materi aja kali ya Kak. Jadi kita di sini akan sharing-sharing tentang manajemen advokasi. Sebelumnya kan pasti teman-teman ada yang belum tahu nih tentang advokasi. Apa sih Kak advokasi itu? Oke, pertama-tama mungkin kita bahas dulu kali ya terkait definisi atau hakikat dari advokasi itu sendiri. Kalau berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokasi itu artinya ialah pembelaan. Lalu kalau misalnya dari bahasa Inggris, advokasi itu to advocate atau yang berarti membela, menyokong, memajukan, menganjurkan, mengemukakan, atau melakukan suatu perubahan. Jadi kita sepakati dulu di sini ya sama-sama, artinya kalau secara etimologi itu advokasi itu berarti artinya suatu upaya pembelaan. Iya. Lalu di sini saya kutip dari salah satu tokoh yang menerangkan arti advokasi, bahwa menurut Mansur Fakih, bahwa advokasi ialah upaya yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap atau maju, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulin bareng-bareng ya, advokasi itu di sini bisa kita artikan dengan sebagai suatu cara atau upaya yang sistematis dan terorganisir guna memberikan sokongan dan pembelaan terhadap kaum yang lemah atau mereka yang mendapatkan ketidakadilan dari suatu kebijakan publik, kayak gitu. Oke Kak, jadi tuh advokasi ini merupakan pembelaan terhadap sebuah kelompok yang merasakan untuk ketidakadilan ya Kak ya. Iya benar, seperti itu. Pasti advokasi ini juga memiliki fungsi-fungsi ya Kak terhadap mahasiswa ataupun di kampus. Itu apa aja ya Kak? Ya, kalau tadi kan kita bahas advokasi secara umum ya. Iya. Kalau misalnya dalam dunia kampus sendiri, advokasi itu mempunyai 3 fungsi nih, atau biasa kita sebutnya itu dengan 3P. Nah, apa aja sih 3P itu? Yaitu pelayanan, pengaduan, dan pembelaan. Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Kalau pelayanan sendiri biasanya dalam advokasi ini, pelayanan itu terkait dengan administrasi perkuliahan atau akademik mahasiswa atau informasi-informasi non-akademik, kayak gitu. Contoh dari administrasi misalnya, kalau biasanya seorang advokasi ini mereka memberikan informasi nih, misalnya mahasiswa ingin membuat surat keterangan mahasiswa aktif. Nah, itu nanti biasanya advokasi yang akan memberikan informasinya, kayak gitu. Lalu kalau misalnya secara akademik, biasanya mahasiswa ini yang menjadi informan gitu bagi para mahasiswa umum untuk memberikan biasanya kode seksi mata kuliah. Artinya juga advokasi di sini berperan sebagai narahubung antara administrasi prodi dengan mahasiswa gitu, atau bisa juga berperan sebagai narahubung antara mahasiswa dengan dosen, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada informasi non akademik. Contohnya itu kayak misalnya advokasi itu di sini memberikan informasi-informasi terkait beasiswa yang ada, kayak gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu dari fungsi advokasi secara pelayanan. Lalu selanjutnya ada fungsi advokasi pengaduan. Nah, pengaduan ini di sini biasanya advokasi itu berperan seandainya ada mahasiswa yang kesulitan membayar UKT, kayak gitu, atau misalnya ada mahasiswa yang ingin menurunkan golongan UKT, atau misalnya ada mahasiswa yang belum mengisi KRS nih, tapi masa pengisian KRS sudah habis gitu. Nah, biasanya mereka akan lapor atau mengadu pada advokasi. Nah, ini juga berkaitan nih dengan fungsi advokasi selanjutnya, yaitu pembelaan gitu, di mana masalah-masalah yang telah dilaporkan kepada advokasi untuk akhirnya advokasi melakukan pembelaan. Nah, seperti apa upaya pembelaannya? Kalau tadi saya ambil contoh tentang penurunan UKT, nah itu biasanya advokasi nanti akan melakukan pendampingan terhadap mahasiswa yang ingin
menurunkan UKT-nya dia gitu secara administrasi atau mungkin menjadi narah hubung antara mahasiswa dengan birokrasi kampus kayak gitu. Atau nanti kalau misalnya tadi tentang mahasiswa yang belum ngisi KRS padahal masa KRS sudah habis nih masa pengisiannya. Nah, biasanya nanti advokasi yang akan mendampingi si mahasiswa ini untuk ke Pustikom gitu, untuk menghubungi Pustikom untuk akhirnya dibukakan akses pengisian KRS-nya kayak gitu. Jadi itu merupakan fungsi advokasi di dunia kampus. Seperti itu. Terkait 3 fungsi advokasi tersebut, pasti kan ada urgensi di dalam advokasi itu sendiri kan Kak. Nah, kira-kira tuh apa aja tuh urgensi dalam advokasi Kak? Urgensi dari advokasi itu sendiri sebenarnya mungkin kayak gini ya. Kenapa sih kita perlu melakukan advokasi gitu ya? Yang pertama, karena adanya ketidakadilan. Jadi advokasi ini hadir karena keresahan masyarakat atau kalau dalam dunia kampus keresahan mahasiswa yang merasakan sebuah ketidakadilan dari suatu kebijakan publik gitu. Jadi adanya advokasi karena itu. Lalu selanjutnya karena adanya orang yang tidak mampu atau tidak mau membela haknya sendiri, ya tidak mau memperjuangkan haknya sendiri gitu. Jadi advokasi ini ada karena ingin membantu orang-orang memperjuangkan haknya dia gitu yang mendapatkan ketidakadilan kayak gitu. Lalu selanjutnya juga advokasi ini berperan, advokasinya ada karena masyarakat perlu yang namanya fasilitator dan transformator untuk melakukan perubahan kebijakan publik yang tidak sesuai gitu. Jadi ya fungsinya sama seperti tadi, yaitu sebagai fasilitator atau menjadi narah hubung gitu ya untuk akhirnya merubah kebijakan yang memang tidak sesuai kayak gitu. Nah, lalu apa sih yang diperjuangkan dari advokasi? Yang diperjuangkan dari advokasi itu ialah hak asasi manusia atau HAM. Artinya adalah mengupayakan bagaimana untuk setiap orang tidak mendapatkan perlakuan non diskriminatif, terus mendapatkan adanya kesetaraan atau mendapatkan adanya pengakuan hak dan yang paling penting mendapatkan keadilan seperti itu. Oke Kak, jadi dari tadi kita udah membahas ya Kak mengenai pengertian dari advokasi itu sendiri, terus fungsi advokasi ini untuk mahasiswa dan urgensi dari advokasi. Terus nih Kak, pasti advokasi mempunyai jenis-jenis ya Kak ya. Itu jenis-jenis dari advokasi itu apa ya Kak? Ya, kalau saya sendiri sepakat gitu ya bahwa jenis-jenis advokasi ini ada 3 macam. Ada advokasi diri, yang kedua itu ada advokasi kasus, dan yang ketiga itu ada advokasi hukum. Nah, kalau advokasi kasus itu sendiri, advokasi diri itu sendiri, ini biasanya adalah ruang lingkupnya itu kecil dan sempit gitu ya. Jadi misalnya seorang individu itu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri gitu, dalam artian ketika seorang individu ini memiliki masalah, dia mampu untuk mengatasi masalahnya sendiri gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan advokasi diri kayak gitu. Lalu untuk advokasi kasus, nah advokasi kasus ini merupakan suatu suatu upaya yang dilakukan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam upaya melakukan pembelaan terhadap mereka yang tidak mampu memperjuangkan haknya sendiri atau hak kelompoknya gitu. Jadi di sini advokasi berperan gitu untuk membantu mereka mendapatkan keadilan gitu. Lalu selanjutnya ada advokasi hukum. Nah, kalau advokasi hukum ini ranahnya udah ke hukum ya. Yang pasti yaitu kalau advokasi hukum adalah serangkaian tindakan seperti mediasi, negosiasi, lobbying atau pendampingan terkait permasalahan yang mana di dalam peradilan atau di ruang peradilan, dalam artian litigasi dan litigasi ya, yang mana didampingi oleh seorang ahli hukum gitu ya, atau seorang advokat yang memang sudah mumpuni dalam bidangnya gitu untuk melakukan permasalahan untuk mendapatkan keadilan dari permasalahan yang memang berbasis atau berdimensi hukum kayak gitu. Jadi memang sudah ranahnya ini adalah ranah para orang-orang yang memang expert di bidang hukum gitu. Jadi nggak bisa sembarangan melakukan advokasi hukum kayak gitu. Nah, terkait tadi dari jenis-jenisnya, advokasi itu sendiri kan memiliki teknik-tekniknya sendiri ya Kak dalam menyampaikan advokasi. Nah, itu ada teknik apa aja sih Kak dalam pengadvokasian? Ya, ada. Itu adalah sebelum kita melakukan advokasi ya, sebelum kita mengadvokasi seseorang atau melakukan proses advokasi, kita harus kenali dulu nih diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri dan kita harus tahu dulu nih masalah apa yang akan kita hadapi gitu. Jadi cara untuk mengenali diri kita sendiri dan mengetahui masalah apa yang akan kita hadapi itu dengan cara melakukan analisis 5W+1H gitu ya.
Lalu ada juga cara seperti melakukan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Itu cara agar kita tahu nih, jadi kenapa sih alasan kita melakukan advokasi dan gimana sih masalah yang akan kita hadapi di advokasi kayak gitu. Itu yang paling utama sih sebelum kita melakukan proses advokasi. Nah, kalau dalam tekniknya sendiri, yang pertama itu ada yang pasti kita harus membentuk lingkar inti ya. Jadi dalam lingkar inti ini isinya adalah sekumpulan orang atau sebuah organisasi di mana mereka ini berperan sebagai penggerak atau pengendali utama dalam sebuah proses advokasi gitu. Itu yang pertama, membentuk lingkar inti. Lalu selanjutnya itu ada memilih isu strategis. Nah, gimana sih cara kita tahu bahwa isu ini strategis atau enggak? Caranya itu adalah yang pertama, kita harus lihat nih bahwa isu tersebut itu merupakan isu yang aktualitas gitu. Artinya menjadi perhatian masyarakat banyak. Lalu isu tersebut juga harus penting dan mendesak gitu. Terus isu tersebut juga harus mewakili aspirasi dari masyarakat banyak. Dan yang terakhir, isu tersebut itu harus sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang dituntut oleh masyarakat kayak gitu. Nah, selanjutnya teknik yang selanjutnya itu adalah kita harus merancang sasaran dan strategi. Nah, kalau sasarannya itu biasanya dalam proses advokasi, sasarannya itu adalah kebijakan publik yang memang mengandung ketidakadilan kepada sekelompok orang atau masyarakat banyak gitu ya. Itu biasanya sasaran dari advokasi itu sendiri gitu. Lalu setelah kita tahu nih sasarannya apa, biasanya kita bisa untuk menentukan strategi apa yang akan kita gunakan dalam proses advokasi ini kayak gitu. Lalu selanjutnya itu adalah mengolah data dan mengemas informasi. Jadi setelah kita tahu nih sasarannya atau isunya, permasalahannya, langkah selanjutnya itu kita harus mengumpulkan data atau informasi sebanyak-banyaknya gitu ya, dengan cara biasanya menjaring aspirasi gitu ya, menjaring aspirasi dari masyarakat, atau kalau dalam dunia kampus ya menjaring aspirasi dari mahasiswa gitu, untuk akhirnya menjadi pedoman kita atau menjadi pegangan kita dalam proses advokasi seperti negosiasi, lobbying, dan lain sebagainya kayak gitu. Selanjutnya itu ada menggalang pendukung. Nah, ini juga penting, ini merupakan salah satu hal yang vital dalam proses advokasi. Kenapa saya bilang gitu? Karena sebuah organisasi atau seseorang gitu tidak akan mampu melakukan proses advokasi sendirian. Ya pasti mereka itu butuh pendukung atau butuh orang-orang yang memang sevisi dengan mereka gitu, dengan apa yang akan mereka tuntut kayak gitu. Jadi pendukung merupakan salah satu hal yang vital dalam advokasi kayak gitu. Terus selanjutnya ini masih lumayan banyak ya untuk teknik advokasinya. Apa, Kak? Iya, terus selanjutnya itu ada mempengaruhi pembuat kebijakan. Selanjutnya biasanya nih, dalam gambar hal selanjutnya ini itu kan tuh, ada seorang penggawa advokasi atau seorang gambar advokat akan terkait, melakukan aksi kegiatan mahasiswa yang yang bernama negosiasi terhadap lobbying gitu kepada undang-undang para Omnibus Law. pembuat kebijakan terkait, Ini juga merupakan salah satu bentuk untuk akhirnya menyuarakan aspirasi masyarakat. Ini kan mereka dan mewakili dari suara masyarakat banyak gitu, menuntut terutama perubahan suara kebijakan dari ke guru arah gitu yang lebih baik lagi merasa kayak gitu. adanya Misalnya ketidakadilan dalam hal ini, terhadap kalau misalnya di dunia undang-undang kampus Omnibus itu Law biasanya jadi para advokat ini juga akan merupakan bentuk melakukan dari kepekaan mediasi sosial atau gitu. negosiasi dengan pihak birokrasi kampus kayak gitu. Lalu selanjutnya ada membentuk pendapat umum. Nah, dalam hal ini sosialisasi itu menjadi hal yang sangat penting ya dalam membentuk pendapat umum, di mana artinya seorang advokat harus mampu mempengaruhi gitu, atau harus mampu menyebarluaskan informasi berupa kajian yang telah tadi dikumpulkan dalam bentuk olahan informasi gitu ya kepada halayak umum atau masyarakat umum gitu, untuk akhirnya membentuk pendapat umum kayak gitu. Terus selanjutnya itu membangun gerakan atau gerakan atau aksi gitu ya. Nah, membangun gerakan itu juga salah satu unsur yang penting ya dalam advokasi gitu. Karena apa? Karena ini merupakan suatu langkah nyata gitu dari gerakan advokasi kayak gitu. Nah, gerakan ini juga biasanya tuh ada terbagi menjadi dua gitu ya. Ada gerakan secara langsung, ada gerakan secara tidak langsung gitu ya. Kalau gerakan secara langsung ya biasanya yang bisa kita lihat gitu ya, aksi-aksi yang terjadi gitu, misalnya aksi demonstrasi mahasiswa di gedung DPR RI atau aksi demonstrasi mahasiswa di Istana Negara gitu, itu merupakan bentuk-bentuk aksi secara langsung gitu. Terus ada juga aksi secara tidak langsung, itu biasanya aksi menggunakan media massa gitu. Nah, aksi menggunakan media massa ini biasanya kita
menyebarkan hasil kajian atau tuntutan kita kepada pembuat kebijakan terkait gitu untuk akhirnya melakukan perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik gitu. Terus yang terakhir nih, yang terakhir itu yang pasti adanya evaluasi ya dari setiap gerakan advokasi. Nah, dari setiap langkah advokasi. Nah, kenapa dibutuhkan yang namanya evaluasi? Karena yang kita tahu nih ya bahwa kerja advokasi itu merupakan suatu kerja yang dinamis gitu. Artinya menyesuaikan kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan kayak gitu. Jadi memang evaluasi ini sangat dibutuhkan gitu dalam advokasi. Pun ketika misalnya kita membahas mana tuntutan yang sudah dilaksanakan atau mana tuntutan yang belum dilaksanakan, itu juga bakal kita bisa bahas di evaluasi kayak gitu. Berarti teknik-teknik dari pengadvokasian itu sendiri cukup banyak ya Kak. Jadi tidak bisa sembarangan orang untuk mengadvokasi orang lain sebelum mengadvokasi dirinya sendiri. Gitu Iya, ya, betul. Sebelum dia bisa memanage dirinya dia sendiri gitu, baru dia bisa membantu orang lain, intinya kayak gitu. Ya. Oke Kak, dari tadi yang kita bahas itu mengenai advokasi. Advokasi itu berhubungan dengan pembelaan dan masyarakat atau sekelompok yang merasa ketidakadilan ya Kak ya. Tentu di sini ada upaya untuk melakukan kepekaan sosial ya Kak ya. Itu gimana tuh Kak kepekaan sosial dari advokasinya sendiri? Ya, kalau kepekaan sosial ya. Kalau kepekaan sosial itu kan ada banyak ya bentuknya. Maksudnya di sekitar kita pun ya itu banyak sekali ya bentuk-bentuk kepekaan sosial gitu yang terjadi di lingkungan masyarakat gitu. Cuman di sini saya ambil ada 2 contoh dari kepekaan sosial gitu yang memang mungkin berkaitan gitu ya dengan kita sebagai seorang mahasiswa. Ada gambar terkait aksi relaksasi UKT semester 113 ya, dimana ini merupakan suatu bentuk kepekaan sosial yang menyuarakan aspirasi terkait mahasiswa yang memang terkendala gitu untuk membayar UKT secara full atau secara penuh gitu, untuk akhirnya diberikan keringanan dari birokrasi kampus untuk membayar UKT tersebut gitu. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari kepekaan sosial menurut saya gitu. Lalu juga di gambar selanjutnya aksi mahasiswa yang melakukan demonstrasi terhadap penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk kepekaan sosial menurut saya ya, karena ini kan mereka mewakili dari suara masyarakat banyak gitu ya, terutama suara dari buruh gitu yang merasa adanya ketidakadilan terhadap Undang-Undang Omnibus Law ini gitu. Jadi ini juga merupakan bentuk dari kepekaan sosial menurut saya. Oke gitu. Kak, tadi kita kan udah membahas ya Kak mengenai pengurangan UKT pas masa pandemi ini ya Kak di semester 113 ya kan Kak. Itu tuh berhasil nggak sih Kak? Karena kan aku lihat tuh ya di IG BEM sendiri gitu kan banyak yang demo gitu sama rektor sampai turun gitu loh Kak. Itu berhasil nggak Kak? Ya, kalau untuk relaksasi UKT semester 113 itu alhamdulillah berhasil gitu ya, karena rektor juga mengeluarkan SK terkait keringanan UKT semester 113 gitu. Karena ya pandemi ini gitu. Jadi ya alhamdulillah berhasil menurunkan atau berhasil membuat keringanan gitu yang memang cukup lumayan banyak gitu. Jadi banyak mahasiswa yang terbantu dari keringanan UKT semester 113 ini kayak gitu. Berarti dalam untuk bisa turun itu ada gak sih Kak kriteria-kriterianya? Tentunya ada, Oh, ya, pasti apa ada. gitu, Kak? Kalau kriteria tuh pasti ada. Jadi tuh kan ada banyak tuh ya bentuknya tuh ya, ada yang pengurangan UKT, ada yang penangguhan atau ada yang penurunan golongan, dan ada beberapa lagi gitu ya. Nah, itu masing-masing dari itu gitu, masing-masing kriteria itu tuh memiliki persyaratan yang berbeda-beda gitu. Jadi per kriteria itu ada persyaratannya, yang kriteria A persyaratannya bla bla bla, yang kriteria B persyaratannya bla 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 gitu. Jadi ya memang nggak bisa sembarangan orang menurunin UKT gitu, tapi memang ada persyaratan-persyaratan tertentu gitu. Mungkin dibagi-bagi kali ya Kak, kalau misalkan orang tuanya udah pensiun sama yang emang nggak sesuai pas kemarin kita ngisi pas awal tuh ya Kak, pas maba kan kita suka ngisi yang pertama kali gitu. Ya, pengisian siukat. Ya, iya, maksudnya siukat. siukat gitu ya Kak. Iya. Ya seperti Berarti itu. pengadvokasian ini sangat penting lah ya buat mahasiswa ya Kak? Penting untuk mahasiswa yang memang terkendala atau bermasalah kayak gitu.
Nah, adapun lembaga pengadvokasian itu sendiri tuh apa aja, Kak? Kira-kira ada nggak lembaga yang mengadvokasi? Kalau lembaga pengadvokasian itu banyak ya, cukup banyak kalau menurut saya. Lembaga Yang dalam pengadvokasian. lingkungan kampus gitu, Kak? Iya. Paling yang dari BEM itu sendiri ya, atau ada lagi, Kak? Iya. Kalau misalnya dari lingkungan kampus itu, iya ada di BEM. Kalau menurut saya BEM itu merupakan bagian dari lembaga advokasi gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena di dalam BEM itu ada salah satu departemen yang memang fungsinya itu untuk mengadvokasi khususnya mahasiswa gitu ya. Jadi saya bisa katakan bahwa BEM itu termasuk lembaga advokasi mahasiswa karena memang ada departemen advokasi yang fungsinya untuk mengadvokasi mahasiswa kayak gitu. Jadi seperti itu. Lalu ada lagi namanya lembaga pengadvokasi itu adanya namanya LBH Jakarta atau Lembaga Bantuan Hukum gitu ya. Itu mungkin teman-teman semua itu udah sering denger ya yang namanya LBH Jakarta gitu ya, karena itu sering banget nih bersinggungan sama kita sebagai mahasiswa gitu, apalagi yang suka ikutan aksi atau demo terus ketangkep gitu ya, biasanya itu bakalan butuh bantuan hukum dari LBH itu sendiri ya. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau LBH ini untuk mencakup secara umum ya, masyarakat secara umum gitu ya. Kalau tadi kan BEM itu kan mungkin ranahnya membantu mahasiswa aja gitu ya, tapi kalau misalnya LBH Jakarta ini dia lebih mewadahi atau memfasilitasi bantuan hukum bagi seluruh masyarakat gitu yang memang tidak mempunyai kuasa hukum dan terkendala permasalahan hukum gitu. Jadi akan dibantu oleh LBH Jakarta ini. Oke Kak, jadi itu advokasi ini tuh sangat penting ya Kak. Dari pengertian advokasinya sendiri itu pembelaan yang buat masyarakat tidak merasakan keadilan terhadap kebijakan publik gitu ya Kak. Dan advokasi ini juga sangat penting ya Kak untuk mahasiswa yang ingin penurunan UKT gitu. Terus juga yang kalau misalkan demo nih suka ketangkap di polisi gitu ya Kak ya, itu bisa banget nih dibantu oleh advokasi biar menghubungi LBH gitu ya Kak. Kita terima kasih banget Kakak udah mau menyampaikan materinya gitu. Ini penting banget lah ya buat mahasiswa. Terus Kak, yang ada kesulitan gitu kan pasti butuh lah advokasi. Kita tutup aja Kak, tapi ada satu nih Kak. Jadi pas kita bilang pips mania, Kakak bilang mantap ya Kak, sambil gini nih Kak tangannya. Oke, siap. Sebagai penutup dari kita ya. Pips mania, mantap. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan pembicaraan kami tadi terkait manajemen advokasi. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dan ilmu dari terkait manajemen advokasi dan informasi untuk teman-teman semua juga. Apabila teman-teman terkendala atau terdapat sebuah permasalahan, teman-teman semua bisa lapor kepada kami Departemen Advokasi Sosial Mahasiswa untuk akhirnya mendapatkan bantuan serta pembelaan dari kami Departemen Advokasi Sosial Mahasiswa. Sekian dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.